Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirat habaibul akramin, malam hari ini selamat datang para habaib kita, para sepuh kita, para orang tua kita yang hadir, para ulama, para kiai, hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, dan para pengunjung website secara langsung www.majlisrasulullah.org di barat dan timur. Malam hari ini kondisi saya kurang sehat, tapi tidak ada masalah apa-apa. Cuma saya mohon maaf, jadi menyampaikannya di kursi. Ya, kita menyampaikan tausiah dulu, kita membaca hadis. Namun sebelum baca hadis, ada permohonan nama. Jadi putra yang baru lahir di bulan April yang lalu, jadi bulan April ini, ya, nama yang saya sarankan Muhammad Nurullah, Muhammad cahaya Allah Subhanahu wa taala, semoga bercahaya dengan cahaya keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Lalu semoga menjadi putra yang menjadi kebanggaan ayah bundanya dunia dan akhirat. Lalu yang kedua, dari dua saudara kita yang sedang baru membuka majelis taklim berupa wirid al-idrus, lalu yasin, tahlil dan maulid ya ulangi, baru membuka majelis taklimnya, mulai anggota beberapa orang, 9-10 orang, ya, minta mengharapkan nama dari saya. Nama yang saya sarankan adalah majelis taklim Nurul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
cahaya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga majelis taklim yang diberkahi Rasulullah, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, membawa para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin banyak di wilayah sekitar, menjadi benteng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu permohonan sembuh bagi yang sedang sakit, yang berjantung, di antaranya Amelia dan Lubis, dan juga nama-nama yang tercantum yang sedang sakit, semoga dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dilimpahi rahmat oleh Allah dan kesembuhan. Allahumma rabbana isfi anta syafi wa anta al-mu'afi, la shifa illa shifa'u, shifa'an la yughadiru saqaman wa la alama, ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dari kita membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma qada Allahu al-khalqa kataba fi kitabihi fa huwa 'indahu inna rahmati ghalabat ghadabi. Hadits sahih rawahu Imam Bukhari fi sahih. Hamdan li rabbil khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayaji. Alhamdulillahilladzi hadana بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم، والحمد لله الذي جمعنا في هذا النور العظيم، والحمد لله الذي نورنا بهذه الرياضة حتى نجتمع في عطائه سبحانه وتعالى نور نبيه العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur, yang maha melimpahkan kebahagiaan, yang maha memiliki kebahagiaan, yang maha memiliki ruh dan jiwa, maha memiliki sanubari, maha memiliki jasad, maha menceraikan ruh dengan jasad, dan maha memindahkan hamba dari alam ke alam, dari alam ruh ke alam rahim, dari alam rahim ke alam dunia, dari alam dunia ke alam barzakh, dari alam barzakh ke alamul akhirah. Dan alam itu satu demi satu pasti kita lewati. Kita telah melewati alam ruh, namun kita tidak menyadarinya. Kita telah melewati alam rahim, di dalam rahim ibunda kita, tapi kita tidak menyadarinya. Sampailah kita di alam yang menjadi penentu, yaitu alam dunia ini. Jangan sampai kita tidak menyadarinya, karena setelah ini adalah ketentuan alam selanjutnya yang tidak bisa lagi menjadikan ketentuan kita berubah lagi, yaitu alamul barzakh. Dan setelah itu adalah alam akhirah yang kekal dan abadi, tiada akan pernah ada akhirnya. Alam ruh berakhir dengan pindahnya kita ke alamul rahim. Alam rahim hanya berjumlah beberapa bulan saja. 7 bulan bisa, 9 bulan umumnya. Dan setelah itu lahirlah ke alam dunia. Dan di alam dunia pun tidak ada satupun yang kekal. Wa ma fawqa turabi turab. Semua yang ada di atas tanah akan kembali ke tanah.
Semua yang dibangun di atas bumi akan kembali ke perut bumi, dan semua yang ada di alam ini tidak satu pun yang kekal. Namun amal pahala kita lah yang akan membuat kita kekal di dalam keluhuran atau dalam kehinaan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat saudara-saudariku yang mulia, ketahuilah semua yang ada di tubuh kita akan dilepaskan. Ketahuilah pakaian kita, harta kita, jabatan kita, semuanya akan dilepaskan. Dan setelah itu ingatlah, semua yang bersifat dosa akan membawa musibah yang sangat berat, dan semua yang bersifat ibadah akan membawa keberuntungan yang sangat indah. Saudara-saudariku yang memuliakan, ketahuilah piagam penghargaan teragung, piala wisuda termulia dan suci adalah kalimat la ilaha illallah di dalam husnul khatimah. Itulah awal dari segala keluhuran yang tiada akan pernah berakhir dan akan berlanjut dengan kehidupan yang abadi. Dalam kebahagiaan, mathalul jannati allati wa'ida al-muttaqun, mathalul jannati allati wa'ida al-muttaqun fiha anharun ma'in ghairi asli wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min 'asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nar wa suqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Allah firmankan, mathalul jannati allati wa'ida al-muttaqun, salah satu perumpamaan saja surga yang Allah ciptakan bagi hamba-hambanya yang baik itu. Fiha anharun, padanya ada sungai-sungai yang mengalir. Banyak riwayat yang mengalirnya itu sungainya di depan-depan istana surga, mengalir sampai di bawah-bawah istana surga dan sampai ke dalam rumah-rumah istana surga. Fiha anharun min ma'in ghairi asin, tiada pernah berhenti air terus mengalir. Airnya lebih rasanya sangat tawar dan lebih nikmat daripada air yang ada di dunia. Min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu, dan ada juga aliran-aliran sungai susu yang tidak pernah berubah rasanya. Wa anharun min 'asalin musaffa, aliran sungai madu yang sangat suci dan indah. Terbayang, coba bayangkan ini, ya, ini bukannya kita mengkhayal, ini kalam Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dan disiapkan dan sudah dicipta dan sudah dibangun dengan konstruksi multiluhur Rabbul Alamin Subhanahu wa taala. Sungai-sungai dari air madu, sungai-sungai dari air susu, sungai-sungai dari air yang tidak pernah ada hentinya, masuk ke dalam istana-istana, masuk ke dalam ruangan-ruangan, sampai ke halaman-halamannya, tidak ada kotorannya, tidak pernah ada virusnya, tidak perlu harus dimasak dan lainnya, dan rasanya lebih nikmat dari semua rasa yang ada di dunia. Di dunia Allah menciptakan banyak rasa, ada rasa manis, ada rasa asin, ada rasa pahit, ada rasa. Di sana ada rasa-rasa yang belum pernah Allah berikan di dunia. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang saleh hal-hal yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terlintas dalam pemikiran.
Hadirin hadirat, Allah juga berfirman, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum." Kalau bahwa manusia ini tidak tahu min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Manusia ini tidak tahu apa yang disimpan oleh Allah untuk mereka jika mereka mau berbuat baik, balasan bagi perbuatan kebaikan mereka. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan suatu anugerah yang sudah disiapkan, semacam hadiah untukmu, hadiah ulang tahun atau hadiah pribadikah, tapi ini hadiah cinta dari Allah bagi hamba-hambanya yang ingin dekat padanya, banyak mengingatnya. Banyak kita mengingat Allah, perbanyak mengingat Allah, karena dengan mengingat Allah kita diingat Allah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah padaku, aku akan ingat pada kalian. Bersyukurlah padaku, maka jangan buat kalian kufur. Hadirin hadirat, orang sering berpikir kita punya banyak hajat, tapi ingat, kalau kau banyak hajat, jangan mengingat Allah lebih sedikit daripada mengingat hajat. Perbanyak mengingat Allahnya. Kenapa? Hajat itu bisa Allah berikan sebelum kau minta. Sebelum kau minta sudah Allah beri. Allah bisa, karena Allah Maha tahu. Kau tidak tahu hajatmu besok, bisa sudah Allah siapkan besok hajatmu ini besok selesai. Tapi ketika seorang banyak mengingat hajatnya, Allah dilupakan, maka Allah Subhanahu wa taala jarang mengingatnya. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, kata Allah, berzikirlah padaku, aku akan mengingat kalian. Kalau Allah banyak ingat kita, kita punya teman orang yang baik. Kalau sering ingat kita, kan selalu Allah selalu teman kita akan memikirkan kita. Apa nih yang kesusahan temanku, barangkali yang bisa membantu. Tiba-tiba dengar kabar dia sakit, maka segera temannya, karena selalu mengingatnya, kabarnya apa temanku ya, yang lagi kurang sehat, dia datang lagi sakit, datang. Coba kalau yang Maha tahu yang selalu mengingatnya, maka berbanyak ingat kepada Allah. Kesuksesan dunia adalah hal yang sangat mudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Justru dijanjikan sangat besar kepada para pecinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa depan kalian cerah. Sekali lagi, masa depanmu cerah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu sudah terjadi sepanjang alam semesta dicipta. Kullu man ya'syaq Muhammad fi amanin wa salam. Semua yang rindu kepada Nabi Muhammad SAW itu selalu diamankan oleh Allah dan diberi keselamatan. Hidupnya diberi kenikmatan. Tapi tentunya ada usaha semampunya. Tetapi kebetulan masa kita ini, masa kebangkitan umat yang baik, masa ini dijanjikan kemakmuran oleh Sayyidina Muhammad SAW. Tapi kalau nanti di akhirat, orang yang kaya dan miskin sudah lupa dengan kaya dan miskinnya, sudah lupa dengan segala kesuksesan di dunianya ataupun kesusahannya. Dia gak peduli banyaknya musibah yang pernah terjadi di dunia, dan sudah kebingungan dengan banyaknya kenikmatan yang terjadi di dunia, takut gak kebagian kenikmatan lagi di sana. Jadi lain lagi kalau sudah pindah ke alam sana. Tapi tentunya kita hidup di dunia sekarang kan belum berpindah, maka hendaknya kita juga memikirkan kehidupan di dunia kita untuk tidak terganggu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pada Allah kemudahan, kemakmuran, kebahagiaan supaya mudah dalam ibadah. Itu boleh. Nabi SAW pun berbuat demikian, mendoakan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu arda. Seraya bersabda, Allahumma akthir malahu wa akthir dzurriyyatahu wa barik lahu fihima. Wahai Allah, perbanyak hartanya Anas bin Malik dan perbanyak keturunannya, dan limpahi keberkahan untuk harta dan
keturunannya. Demikian riwayat Sahih Bukhari. Maka hadirin hadirat, bukan hal yang tercela seseorang punya harta yang banyak, tapi hal yang tercela adalah semakin banyaknya yang lupa dari Allah, tak sebab harta, entah sebab tahta, entah sebab musibah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, siapapun bisa dan memang sifatnya lupa manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu diutuslah kepada kita matahari kelembutan ilahi. Hadis yang baru saja kita baca tadi, bahwa ketika Allah selesai membangun seluruh alam semesta ini, alam semesta baru selesai dibangun oleh Allah, Allah langsung menuliskan tulisan di arasy, rahmati ghalabat ghadabi, rahmatku melebihi kemurkaanku. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu besar, dan Allah juga mempunyai sifat kemurkaan. Allah ciptakan surga, Allah juga punya neraka. Tadi kita dengar bagaimana indahnya surga, wa anharun min 'asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratun min rabbihim. Dan bagi mereka buah-buahan dan makanan-makanannya, apapun yang mereka inginkan, dengan rasa yang semakin indah dan semakin lezat dari segala jenis dan bentuk. Hadirin hadirat, kaman wa khalidun finnar wa suquma hamiman faqatta'a ma'hum. Dalam waktu yang sama, orang yang sedang dalam kenikmatan asyik itu, di waktu yang sama ada orang-orang yang di dalam kehinaan diberi minum dengan air yang sangat panas dan bergolak. Hingga terputus-putuslah, hancurlah perutnya karena diberi minum air itu di waktu yang sama. Hadirin hadirat, surga dan neraka sudah dicipta, dan keduanya masih menanti siapa yang akan memasukinya, siapa yang akan lulus dalam ujian untuk memasuki surga Allah. Jawabannya ada pada kalimat ini, bahwa rahmati ghalabat ghadabi, rahmatku melebihi kemurkaanku. Rahmatnya Allah adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemurkaan Allah adalah iblis. Ini adalah bagaikan barat dan timur. Barang siapa yang makin dekat ke arah barat, maka pasti makin jauh dari timur. Barang siapa yang paling makin mendekat kepada rahmatnya Allah, maka ia akan makin jauh dari murkanya Allah. Yang hadir di majlis ini sedang dalam keadaan yang didekatkan oleh Allah dengan rahmatnya, jauh dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmatnya Allah itu Allah terbitkan dengan munculnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan-ucapannya rahmatnya Allah, tuntunannya rahmatnya Allah, perbuatannya rahmatnya Allah, siang dan malamnya adalah mutiara-mutiara rahmatnya Allah, gerak-geriknya rahmatnya Allah. Dan setiap apa yang beliau perbuat dan beliau sampaikan dan beliau ajarkan akan menjadi rahmatnya Allah, bukan murkanya Allah. Dan semua yang beliau larang, yaitu berupa seruan iblis dan para pengikutnya, akan menjadi kemurkaan Allah. Maka timbangan ini hakikatnya tidak seimbang, karena di satu pihak Allah mempunyai kemurkaan dan pimpinannya iblis dan pembawanya iblis kepada kemurkaan Allah. Allah punya kasih sayang, pimpinannya Sayyidina Muhammad SAW membawa para pengikutnya, tapi Allah mengatakan rahmatku lebih besar dari kemurkaanku. Kekuatan kasih sayang ilahi, pengampunannya, kelembutannya jauh lebih besar dari kemurkaannya. Bukan berarti Allah tidak bisa murka. Maka beruntunglah para pecinta Sayyidina Muhammad SAW. Ya, oleh sebab itu, saudara-saudariku yang memuliakan, kita kan punya cita-cita di dunia. Nah, cita-cita kita di dunia itu juga
mesti mempunyai cita-cita juga di akhirat. Jangan hanya di dunia saja atau akhirat saja. Dunia harus ada cita-cita juga. Makin baik cita-citamu, makin baik pula Allah bisa membalasmu. Cita-cita ingin bantu orang lain, cita-cita ingin makmur untuk membantu para fuqara, untuk membangun masjid, membangun majlis taklim, untuk hal-hal lainnya. Hal seperti ini baik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Lalu saya sekolah yang sedang melewati ujian, banyak tadi minta doa agar diberi kemudahan, kelulusan, kesuksesan. Bukan hanya kelulusan, insyaAllah kelulusan, kesuksesan. Kalau lulus tapi tidak sukses, nantinya untuk apa? Tapi kalau seandainya sukses tidak lulus, ya mendingan tidak lulus tapi sukses. Tapi mudah-mudahan lulus dan sukses. Tidak usah takut, banyak zikir, tenangkan hatimu dan ikuti pelajaranmu dengan baik, maka masa depanmu terjamin oleh yang memilikinya. Masa depan kita itu ada yang memilikinya, namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan jadi sukses, maka akan jadi baik, maka akan jadi cerah. Dan dia telah menjanjikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika muncul generasi orang-orang yang baik semakin banyak di akhir zaman, saat itu munculnya kemakmuran. Saudara-saudariku yang dimuliakan, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa keluasan duniawi tiadalah layak dan baik kecuali dicita-citakan untuk hal yang baik, maka hal itu akan menjadi baik. Diriwayatkan di dalam Qabasun Nurul Mubin min Ihya'ul Muddin Mukhtasar min Rub'il Mu'ahlikat, ya, yang ditulis oleh Guru Mulia Al-Musnid Al-Arabi Habib Umar bin Khatib. Beliau menuliskan Qabasun Nurul Mubin untuk ikhtisar, ringkasan dari Rub'il Mu'ahlikat Ihya'ul Muddin Imam Ghazali. Dijelaskan bahwa Sayyidatina Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha, istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, suatu saat tidak diberikan hadiah oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda, berupa hadiah uang yang banyak. Maka ia berkata, apa ini? Ini hadiah wahai istri Rasulullah. Maka ia pun membagi-bagikannya kepada keluarganya, pada para tetangga dan orang-orang dekatnya, lalu mengangkat kedua tangannya, wahai Allah, jangan jadikan setelah hadiah ini ada hadiah lagi, dan tahun depan jangan ada hadiah lagi sampai aku nafkahku harus putus dari hadiah orang lain. Maka dialah orang pertama yang menyusul Rasul sallallahu alaihi wasallam dari seluruh istri Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah Rasul wafat. Yang pertama kali menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi wafat adalah Sayyidatina Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha wa ardhaha. Kalau putri Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha, hanya berapa bulan dari wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung disusul oleh Sayyidatina Fatimah, kemudian disusul oleh istrinya ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha wa ardhaha. Demikian hadirin hadirat keadaan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak sedikit para sahabat, ya, tidak sedikit para sahabat yang dilimpahi keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan banyak lagi para sahabat yang lain, dan mereka orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di dalam majlis ini alhamdulillah saya ingin mengingatkan, nanti kita baca tahlil singkat sedikit. Ada yang wafat nenek saya, jadi bibi dari ibunda saya, Ibu Syarifah Khadijah binti Ali Al-Abbas, dikenal dengan Ibu Dijun Al-Ihud.
Beliau wafat hari kemarin, hari Minggu ya. Kebetulan saya hadir juga pemakamannya. Memang nenek saya sendiri seorang wanita yang saleh, usianya 110 tahun, mencapai 110 tahun. Karena ibunda saya saat lahir beliau yang mengasuhnya. Ibunda saya ada 75 tahun. Saudara itu yang muliakan, beliau wafat dalam keadaan usia yang demikian lanjut dan tidak mengalami sakit-sakitan dan tidak pikun, karena seorang wanita yang salehah dan sangat polos dan sangat banyak ditawari untuk mendapatkan harta dan lainnya, selalu menolak. Saya ingin cerita wanita salehah yang Bukti Jun ini selalu ditawari. Saya ajak Bukti Jun, ibu ayo pindah ke tempat saya aja, tinggal di tempat saya, karena kontraknya petakan kira-kira 4 kali 5 meter saja di pojokan wilayah Kebonangas. Itu sudah sedapurnya, sudah kamar mandinya, sudah ruang tidur, ruang tamunya, ya mungkin 5 kali 6 barangkali sekitar itu, kecil sekali. Saya bilang pindah, tidak mau. Ada yang ngajak lagi, mau dibelikan rumah. Akhirnya sering beberapa kali kalau seandainya saat itu sebelum akhir tahun ini tinggal sendiri, karena ia dari usia 20 tahun suaminya wafat, tidak menikah lagi selama-lamanya sampai usia 110 tahun. Saleh dan ia dikenal oleh para habaib salihin, dikenal oleh Al-Walid Al-Habib Abdurrahman As-Sagar, dikenal baik oleh Al-Habib Bagir almarhum alaihi rahmatullah Al-Habib Hud, dikenal oleh para habaib sepuh Habib Umar bin Hud, Al-Attas dan lainnya yang kesemuanya rata-rata sudah mangkat. Beliau baru kembali mangkat hari Minggu, sangat saleh. Ya, beliau sekali bercerita, waktu saya silaturahmi, pompa di rumah kemarin rusak katanya. Jadi saya ambil ember aja sambil pegangan ke dinding, ke tetangga ambil tangan satu pegang ember kecil, bolak-balik untuk ngisi bak karena pompa rusak di rumah. Orang yang seperti inilah usianya 110 tahun baru wafat kemarin, dan ditawarkan rumah yang besar kan mau. Dia bilang enggak, repot saya kalau dari tempat tidur ke kamar mandi jauh, repot. Subhanallah, hal sebenarnya yang seperti ini sangat mulia. Suatu waktu saya datang ke rumahnya, sedang apa? Sedang membuat parutan kelapa yang sedang diremas-remas. Ya, terus remas-remas parutan kelapa di satu bejana tempat plastik gitu, ya, mangkok plastik besar. Saya bilang, sedang apa? Dia katakan, saya lagi bikin minyak rambut. Saya minyak rambut masak sendiri, gak mau beli minyak rambut yang di luar. Makanya rambutnya terus sampai usia 110 tahun, tetap rambutnya indah. Saudara-saudariku yang mulia, minyak rambut saya membuat sendiri. Demikian indahnya wanita sore hari ini, dan baru saja kembali wafat, nanti kita tahlilkan. Maksud dari ucapan saya bukan berarti kita jangan memikirkan atau tidak boleh kaya raya, bukan itu jiwa. Karena Allah SWT melihat sanubari kita, apa yang kita niatkan dalam kehidupan yang sementara ini. Kita ingin hidup mudah di dunia supaya mudah ibadah, maka itu baik. Berbuatlah, bekerjalah, dan sekolah atau aktivitas mau jalani, dagang mau jalani, tapi niatmu perluhur, karena ada yang maha mengatur, siap mengaturkan masa depanmu miliknya, masa depanmu diatur olehnya, tidak akan pernah lepas dari pengaturannya subhanahu wa ta'ala, masa depan di dunia dan masa depan di akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang terakhir halaqatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Halaqatul Rasul ini alhamdulillah dari malam Selasa kemarin
kita mulai ya, sampai sekarang sudah lebih dari 200 halaqah yang mendaftarkan ya, yang sudah ambil nomor. Yang lain kemana? Mereka ada yang mau baca Al-Quran, ini kan ini puluhan ribu yang hadir ya. Jadi yang punya kesempatan, ayo jangan malu-malu. Saya belum bisa nih baca, enggak apa-apa, ajak 2 temanmu atau 3 temanmu yang sudah bisa sedikit lebih darimu untuk baca Al-Quran, walaupun hanya 1 ayat dalam setiap harinya. Kita menjadi penjaga Al-Quran, menjadi benteng Al-Quran. Jangan Al-Quran dirusak. Akhirnya Al-Quran dirusak maknanya. Akhirnya orang tidak mengenal Nabi. Dia yang ngaku Nabi, dia yang ngaku Tuhan, dia yang ngaku malaikat, dia yang merubah Al-Quran. Orang Muslim tidak membaca Al-Quran. Muslimin, kita orang Islam, bacaan kita Al-Quran semestinya lebih lancar dari Quran. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, berita-berita Allah itu abadi dan pasti. Beda dengan media yang mungkin saja ada kebohongan atau kesalahan, tapi berita dari Allah itu pasti dan kekal abadi. Hadirin hadirat, dibaca dengan mengerti atau tidak mengerti, bacalah. Dan mudah-mudahan kalau sekarang ada 200, insya Allah malam Selasa depan laporannya sudah lebih dari 2000. Amin. Jadi kita bisa khataman setiap malam Selasa, bisa khataman kita jadi makmur generasi Al-Quran ya, bikin halaqah, mau pagi bacanya, mau siang, mau malam, terserah kalian. Dan jumlahnya juga kalau bisa yang banyak, yang lebih dari 4 atau yang lebih dari 5. Kalau kebanyakan nanti akhirnya masing-masing baca sendiri. Jadi satu baca yang lain dengar, satu baca yang lain dengar. Dia jadi pengajar, jadi membaca, dan jadi pendengar. Karena kalau temannya salah dia benerin, dia termasuk orang yang pengajar Al-Quran, dan dia jadi pendengar Al-Quran, dan dia membaca Al-Quran. Jadi dalam satu halaqah. Demikian instruksi guru mulia kita akan kita jalankan. Selanjutnya adalah majelis akbar kita, insya Allah berjalan lanjut malam minggu yang akan datang di Masjid Amaliyah Ciawi Syarwa ya, ujung tol Jagorawi. Masjid besar tapi kita bikinnya di lapangan. Insya Allah acara kita sukses. Yang mau berangkat konvoy, yang belum punya helm beli helm. Ayo. Belum punya helm belum menabung, besok siap-siap jalan jauh nih, bahaya kalau pakai helm ya. Kecuali Habib nggak boleh helm karena pakai mobil, nggak pakai helm. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi demikian acara kita. Insya Allah selanjutnya semalam kemarin sudah berjumpa dengan Kiai Ma'ruf Amin. Kita akan bikin juga insya Allah di wilayah Provinsi Banten kerjasama dengan Kapolda setempat dan juga aparat setempat di wilayah Banten, wilayah Cianjur, dan nanti berpadu di Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Monas. Dan juga malam Senin yang nggak bisa pergi malam Minggu atau ada kesibukan malam Minggu, ada malam Senin. Acara kita tiap malam Senin pindah dari wali kota ke wali kota. Tiap wali kota Jakarta alhamdulillah sudah setuju untuk mengambil jadwal majelis Rasulullah SAW setiap 5 minggu sekali. Kan ada 5 wali kota, jadi 5 wali kota ini siap masing-masing ngambil 5 minggu sekali. Malam Senin yang akan datang di Jakarta Pusat. Di tempatnya di mana? Di Masjid Wali Kota. Masjid Wali Kota malam Senin zikir ya. Jadi untuk wilayah Jakarta seluruh wali kota sudah alhamdulillah setuju, dan untuk wilayah luar Jakarta kita terus estafet. Sukabumi sudah sukses, kita terus ke Ciawi, nanti Cianjur, nanti wilayah Banten, nanti terus supaya semakin sukses zikir, masyarakat yang zikir, masyarakat yang rukun, masyarakat yang damai, yang masyarakat seperti itulah yang akan dilimpahi kemakmuran, dibuka kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, rahasia kemakmuran itu sudah disiapkan
di tangan Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seraya sabda utitu mafati khazainil ard hatta wudi'at biyadi, diberikan padaku kunci kemakmuran dunia ini sampai kunci kesuksesan bumi, dan kunci kesuksesan dunia, kunci kesuksesan bumi sampai ditaruhkan di tanganku. Maksudnya segala bentuk peternakankah, pertaniankah, perdagangankah yang sifatnya berhubungan dengan bumi, dengan mengandalkan hujan, mengandalkan cuaca, mengandalkan hewan, tumbuhan dan segala itu semua Allah berikan juga kepada Nabi Muhammad SAW. Dan berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini ayat sahih Bukhari, berkata Abu Hurairah setelah Rasulullah, antum tatathirunaha, kalian bisa mendapatkannya warisan dari Nabi Muhammad SAW, bukan berupa harta tapi kunci-kunci kesuksesan bumi ada dan diwariskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ambillah kunci kesuksesan bumi itu, yang dengan itu kita akan terbawa pada kesuksesan dunia dan akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itulah perbaiki kehidupan kita. Al-Quran jangan dilupakan, zikir, dan terus semangat dan bersemangat, karena kita tidak tahu kapan usia kita akan berakhir, kapan panggilan terakhir itu akan datang. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita bermunajat bersama memanggil nama Rabbul Alamin. Semoga Allah perbaiki keadaan kita semakin baik, semakin indah, semakin mulia, semakin luhur, semakin suci, semakin tenang, semakin sejuk, semakin diberi kemudahan, semakin diberi ketenangan, semakin diberi keluhuran, semakin diberi kebahagiaan, semakin dihapus dari kesulitan, semakin disingkirkan dari musibah, semakin dibuka daripada segala kemudahan untuk kita, dan ditutup segala kesulitan kita, diselesaikan segala masalah-masalah kita, masalah yang mudah supaya dihilangkan, masalah yang sulit supaya dihilangkan, musibah yang akan datang kami minta wahai Allah diganti dengan rahmat. Bisa saja itu terjadi karena musibah siap datang pada kami, Kau maha mampu untuk menggantikan musibah itu dengan rahmat. Faqulu jami'an ya Allah, 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 ya Allah. Musibah yang akan datang wahai Allah gantikan dengan rahmat. Ya Allah, ya Allah, rahmat yang akan datang lipat gandakan wahai sang pemiliknya. Ya Allah, ya Allah, namamu yang memiliki seluruh rahmat dan musibah. Ya Allah, 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 ya Allah. Masa depan kami, masa depan kami, dunia dan akhirat. Ya Allah, wahai yang maha memiliki zaman, wahai yang maha memiliki generasi, wahai yang maha memiliki bumi dan matahari, wahai yang maha memiliki setiap jasad dan ruh. Ya Allah, ya Allah, namamu terluhur, namamu terwibawa, namamu tersuci, namamu terbuka, membuka seluruh kebahagiaan, membuka segenap cahaya, seluruh pintu cahaya zahir dan batin terbuka dengan cahaya namamu. Ya Allah,
cahaya kebahagiaan, cahaya keluhuran, cahaya khusyuk, cahaya zikir, cahaya hati, cahaya sujud, cahaya doa, cahaya munajat, cahaya air mata, cahaya taubat, cahaya kemudahan, cahaya ruh, cahaya malakut, cahaya barzakh, cahaya surga, cahaya Muhammad dan cahayamu terbuka dengan keagungan namamu. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Sultanul Dzikir. Ya Allah, sampaikan oleh guru mulia kita bahwa zikir Ya Allah ini ada disebut adalah raja dari semua zikir. Ya Allah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Jalan Fathul Mu'in bahwa Ismul A'zam adalah Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahim, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah Rabbul arshil azim. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arshil karim. الفاتحة وثلاث مرات من سورة الإخلاص والمعوذتين. أثابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حرمه الله على النار. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وما صليناه على النبي صلى الله عليه وسلم وما هللناه من لا إله إلا الله هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روحه شريفة خديجة بنت علي العباس. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليها واجعل نورا يسع ويتلالى بين يديها. اللهم اجعل فكاكا لها من النار وعزا لها من النار وحجابا لها من النار وسترا لها من النار. اللهم وارفع في درجاتها وضاعف في حسناتها وأجزل بعطياتها ويتجاوز عن سيئاتها وينقلها من ضيق اللحود إلى جنات الخلود بجاه الأسلاف والجدود وإلى حضرة النبي. الفاتحة. الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين
أفضل من بجانا لنا لا إله إلا الله شرف وكرم وجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعلى أن نبعث إن شاء الله تعالى من آمين يا واسع المغفرة والرحمة اغفر لنا ولها وارحمنا وارحمها وتجاوز عنا وعنها وعن والدينا ووالديها واجعلنا وإياهم من الذين آمنوا بما أنزلت على رسلك واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله